Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Laili selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dapat melanjutkan pembelajaran perkembangan sosial emosi. Dan pada video ini kami dari kelompok 2 akan melakukan penjelasan materi mengenai faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi. Sebelum kami melakukan penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvina Ramadinata. Yang kedua, Vina Komariatul Badriyah. Yang ketiga, Lola Tri Agustin. Yang keempat, Mei Istiqomah. Dan yang terakhir, Nadila Dewi Safitri. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu pengertian perkembangan sosial dan emosi yang akan dijelaskan oleh Mei Istiqomah. Kemudian yang kedua, faktor internal dan faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Lola Tri Agustin. Kemudian yang ketiga, teori perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson yang akan dijelaskan oleh Alvina Ramadinata. Yang keempat yaitu teori perkembangan psikoanalisa dan tahap perkembangan proseksual yang akan dijelaskan oleh Nadila Dewi Safitri. Dan materi yang terakhir yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosi yang akan dijelaskan oleh Vina Komariatul. Kepada teman-teman yang melihat video ini, silahkan simak penjelasan dari kami. Pengertian perkembangan sosial emosi menurut para ahli. Terdapat 3 ahli yang mengemukakan mengenai definisi atau pengertian dari perkembangan sosial. Ahli tersebut diantaranya yang pertama ada Harlock. Menurut Harlock, perkembangan sosial merupakan suatu kemampuan seseorang untuk dapat bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam suatu hubungan sosial. Kemampuan ini juga dapat diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kedua, menurut Shamsu, di mana perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar untuk dapat menyesuaikan diri terhadap norma-norma atau aturan-aturan kelompok, moral atau adat istiadat, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi serta dapat bekerja sama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah mampu untuk dapat hidup sendiri. Mereka pasti akan membutuhkan manusia atau interaksi dengan manusia yang lainnya. Dengan begitu, interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang ketiga, menurut Sun Robinson Ambron, yang menyatakan bahwa sosialisasi sebagai suatu proses belajar yang dapat membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial, sehingga anak dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Anak dilahirkan belum mempunyai suatu sifat sosial. Maka dari itu, anak belum memiliki kemampuan untuk dapat bergaul dengan orang lain. Dan untuk dapat bergaul, tentu diperlukan suatu sosialisasi. Kemudian, pengertian perkembangan emosi menurut para ahli. Terdapat 2 ahli yang mengemukakan mengenai definisi atau pengertian dari perkembangan emosi. Para ahli tersebut diantaranya yang pertama ada L. Crow and A. Crow, yang mengemukakan bahwa emosi adalah pengalaman yang afektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, di mana keadaan mental dan fisiologi seseorang sedang berada dalam kondisi yang meluap-luap, yang dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas. Anak usia prasekolah akan cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan secara terbuka. Yang kedua, menurut Santrok, yang dimana emosi merupakan perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang sangat penting baginya. Reaksi yang muncul terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, ketertarikan, dan minat individu.
Perilaku emosional tersebut akan tampak sebagai akibat dari emosi seseorang yang akan terlihat dari reaksi fisiologis, perasaan, serta perubahan perilaku yang tampak. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak. Nah, faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosi seseorang. Nah, faktor yang pertama yaitu dalam diri sendiri atau diri individu. Nah, keadaan di dalam individu yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak antara lain yaitu keadaan fisik, intelijensi, dan lain-lain dapat mempengaruhi perkembangan individu. Nah, hal yang cukup menonjol terutama berupa cacat tubuh atau apapun yang dianggap oleh diri anak sebagai kekurangan akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Nah, yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kehidupan sosial pertama bagi anak. Pengalaman interaksi sosial pada anak dalam keluarga juga menentukan perilaku anak terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi individu yang lain untuk merubah sikapnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengalaman sosial awal. Pengalaman sosial awal yang bahagia pada masa lalu mendorong anak untuk mencari pengalaman tersebut dalam pengalaman sosialnya nanti. Menentukan situasi yang positif dan penerimaan lingkungan yang lebih besar, hal tersebut bisa memfasilitasi pengalaman pertama anak. Yang kedua ada mengembangkan konflik. Walaupun beberapa konflik bisa diatasi dengan sukses, tidak ada masalah dan hambatan dalam proses penyelesaiannya. Nah, anak-anak yang tidak bisa menyelesaikan konflik secara emosional dapat mengambil pengalaman untuk dijadikan pelajaran. Nah, yang ketiga di lingkungan sekolah. Sekolah memiliki misi untuk mendukung perkembangan sosial emosi pada anak dan kepribadian yang berbudi luhur. Namun seringkali lingkungan sekolah tersebut mengalami kebingungan terhadap sosial emosi anak. Nah, lingkungan sekolah dapat menimbulkan gangguan perilaku pada anak, seperti hubungan yang tidak harmonis dengan teman dan hubungan yang tidak harmonis dengan guru. Tetapi jika lingkungan sekolah bisa mengatasi dan tidak mengalami kebingungan terhadap perkembangan sosial emosi anak, lingkungan sekolah akan menimbulkan dampak yang baik pada anak. Tahap perkembangan kepribadian Erikson. Teori mengenai perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erikson merupakan salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson itu mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan Erikson menjelaskan mengenai tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga dewasa bahkan lanjut usia. Teori Erikson menganggap realistis mengenai aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya, sedangkan Freud lebih menyangkut ke dalam wilayah ketidaksadaran manusia. Teori Erikson didasarkan pada 3 alasan yang membuat teori ini disebut sebagai teori yang sangat selektif. Untuk alasan yang pertama, teori Erikson sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan atau hubungan dengan ego sebagai salah satu aspek yang mendekati kepribadian manusia. Untuk alasan yang kedua, teorinya lebih menekankan mengenai pentingnya perubahan yang terjadi pada tiap-tiap tahap perkembangan kehidupan. Dan teori yang ketiga, dikarenakan menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan perkembangan kepribadian dalam sebuah lingkungan. 8 tahapan atau fase perkembangan kepribadian menurut Erikson memiliki ciri utama dalam setiap tahapannya, yaitu di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial, yang berjalan melalui krisis di antara dua polaritas. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama, trust versus mistrust, atau kepercayaan versus kecurigaan.
pada masa bayi ditandai dengan adanya kecenderungan terus-mistrus. Perilaku bayi didasari oleh dorongan atas perasaan percaya atau tidak percaya yang biasa disebut dengan curiga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tapi jika seseorang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya. Hal ini menyebabkan bayi terkadang menangis apabila dipangku oleh orang asing yang tidak dikenalnya. Ia bukan hanya tidak percaya kepada orang-orang yang asing, tapi juga kepada benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan lain sebagainya. Apabila menghadapi situasi-situasi tersebut, seringkali bayi akan menangis. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu autonomi versus shame and doubt. Otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Masa kanak-kanak awal atau early childhood sering ditandai dengan adanya kecenderungan autonomi shame doubt. Tahap ini berlangsung pada anak usia 18 bulan sampai 3 atau 4 tahun. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang tua terdapat suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Sebaliknya, jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Seperti misalnya jika orang tua mengizinkan seseorang anak yang menginjak usia balita untuk dapat mengeksplorasikan lingkungannya, maka anak akan bisa mengembangkan kemandirian atau ketidaktergantungan. Untuk yang ketiga yaitu initiative versus guilt atau inisiatif versus kesalahan. Pada masa prasekolah ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif atau guilty. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa kecakapan yang dapat mendorongnya melakukan beberapa kegiatan. Tapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan anak memiliki perasaan bersalah dan mudah putus asa. Kemudian yang keempat, industri versus inferiority, kerajinan versus inferioritas. Masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industri atau inferiority sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Di satu sisi, seseorang cenderung terdorong untuk mengetahui dan melakukan sesuatu hal besar, tapi di sisi lain, seseorang pada masa ini juga mempunyai keterbatasan. Dan di sisi lain, seseorang pada masa ini juga mempunyai keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan anak merasa rendah diri, dan tahap ini juga dikatakan sebagai tahap laten yang terjadi pada anak usia sekolah dasar yang berkisar antara usia 6 sampai 12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini ialah mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari rasa rendah diri. Saat anak berada pada tingkatan ini, area sosialnya bertambah luas dari lingkungan keluarga merambah sampai ke sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya, orang tua harus selalu mendorong keinginan anak dalam hal yang positif. Guru harus selalu memberi perhatian pada anak. Kemudian teman harus menerima kehadiran teman sebaya yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kekacauan identitas. Tahap kelima merupakan tahap adolescent atau remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Masa remaja ditandai dengan kecenderungan identity role confusion. Persiapan ke arah kedewasaan didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya dengan berusaha membentuk dan memperlihatkan identitas diri serta ciri-ciri yang khas dari dirinya.
Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini para remaja seringkali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Nah, dorongan pembentukan identitas diri yang kuat di satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. Di antara kelompok sebayanya, mereka mengadakan pembagian tugas atau peran dan aturan yang harus dipatuhi kepada setiap masing-masing anggota. Kemudian yang keenam yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi. Tahap ini merupakan tahap dewasa awal yang biasanya terjadi pada orang yang berusia sekitar 20-30 tahun. Pada masa dewasa awal ini ditandai dengan adanya kecenderungan intimacy isolation. Kalau pada anak sebelumnya, individu itu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya. Namun pada masa ini, ikatan kelompok itu sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif dan mereka udah membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sesirkel. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi. Masa dewasa atau masa dewasa tengah berada pada posisi ke-7 dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Masa dewasa ini ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Pada tahap ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya, memiliki pengetahuan yang luas, kemudian kecakapan yang cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun begitu, seseorang yang berada pada masa ini juga masih tetap mengalami hambatan dalam mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu karena kecakapannya sudah mulai terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu ego integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan. Nah, tahap terakhir ini dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 sampai 65 ke atas. Usia senja ini atau usia tua biasanya ditandai adanya kecenderungan ego. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan di dalamnya telah menjadi milik pribadinya. Terus pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Seseorang itu masih mempunyai keinginan atau tujuan tertentu yang belum tercapai, namun usianya sudah tidak memungkinkan sehingga sangat sulit untuk dapat dicapai. Dalam situasi ini individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut sehingga keputusasaan sering menghantuinya. Selanjutnya adalah teori perkembangan psikoanalisa Sigmund Freud. Secara skematis, Sigmund Freud menggambarkan jiwa dengan fenomena gunung es, di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil yaitu puncak, yang dalam hal kejiwaan adalah bagian kesadaran. Agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran, dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam ketidaksadaran. Selanjutnya adalah tahap perkembangan psikoseksual. Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase perkembangan, yakni yang pertama adalah fase oral, yaitu usia 0 sampai 18 bulan. Pada fase ini, mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Yang kedua adalah fase anal, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, dorongan dan tahapan berpusat pada alat pembuangan kotoran rektum. Yang ketiga adalah fase falis, yaitu anak berusia 3 sampai 6 tahun.
Pada fase ini, alat kelamin seseorang merupakan daerah organ paling perasa, seperti jatuh cinta, yaitu jatuh cinta pada orang tua maupun saudara dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat adalah fase latensi, yaitu pada anak usia 6-12 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan, lebih pada perkembangan moral dan intelektual. Yang kelima adalah fase pubertas, yaitu pada usia 11-20 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls kembali menonjol. Kegiatan pada fase ini jika dapat disublimasikan akan menyebabkan seorang anak sampai pada fase kematangan. Yang keenam adalah fase genital, yaitu usia lebih dari 20 tahun. Pada fase ini, seseorang telah sampai pada fase dewasa, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis. Secara teoritis, setiap orang harus melewati fase-fase tersebut dalam perkembangan psikoseksualnya. Apabila terjadi gangguan pada salah satu fase, maka akan terjadi ketidakpuasan yang dapat menyebabkan terjadinya neuros pada orang tersebut di kemudian hari setelah ia dewasa. Dengan demikian, untuk menilai kepribadian dan mencari faktor-faktor penyebab neuros, perlu melakukan penelitian atas segala peristiwa yang pernah terjadi selama tahap-tahap perkembangan psikoseksual berlangsung yang terdiri dari beberapa fase tersebut. Kondisi yang mempengaruhi emosi. Yang pertama, kondisi psikologis. Pengaruh psikologis yang penting adalah intelijensi, tingkat aspirasi, dan kecemasan. Kemudian ada perlengkapan intelektual yang baru. Anak yang memiliki intelektual yang rendah rata-rata akan memiliki emosi yang kurang daripada anak yang pandai yang seusia mereka. Kemudian ada kegagalan dalam mencapai tingkat aspirasi. Hasil dari kegagalan yang berulang-ulang akan mengakibatkan kecemasan. Kemudian ada kecemasan setelah pengalaman tujuan emosional tertentu yang sangat kuat. Seperti contohnya, akibat tujuan dan pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak menjadi takut pada setiap keadaan yang menegangkan. Kemudian, kondisi yang kedua ada kondisi lingkungan. Nah, terlalu banyak pengalaman yang menggelisahkan kepada anak secara berlebihan itu ada 3. Yang pertama, kekangan yang terlalu berlebihan. Seperti contohnya, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter atau bersifat memaksa. Kemudian yang kedua, orang tua yang terlalu berlebihan, seperti terlalu mencemaskan dan terlalu melindungi. Kemudian yang ketiga, ada kondisi otoriter sekolah. Seperti contohnya, guru yang memberikan tugas secara berlebihan kepada anak yang tidak sesuai kemampuannya. 1, 2, 3, funky.